Setiap hari dikasih atau tiap minggu? Kita sih hitungannya bagi hasil ya. Bagi hasil. Berapa sih kalau dapat sehari itu? 50.000 gede banget kan? 50.000 sehari 50.000 ya? Cuman kita nabung, mak udah kita ngambil 20.000 aja. Jadi 30-nya pegang mak. Jadi kalau kita ada butuh kita minta. Gede loh kalau dia setiap hari loh, Pik. Sampai jam berapa jagain parkir? Jagain parkir dulu sekolah. Pokoknya dari pagi. Iya. Pagi kan kita masuk jam 7. Kita jam 6 udah nyampe nih. Iya. Ngerapin. Waktunya sekolah ya masuk. Jam 12 udah pulang kita bantuin warung-warung. Iya. Sampai sore ya? Sampai sore. Kan kelas 1 kan masih kelas siang tuh. Sehari gocap gede lah. Iya, dulu mah. Gede banget malah. Alhamdulillah bisa ngasilin sendiri dah. Iya, namanya zaman sekolah. Kalau lu Pik nih, apa yang lu merasa lu udah gak ngeberatin orang tua? Apa emang gua awal mula bisa nyari duit sendiri ya dari rongsok. Nyari rongsokan dulu? Iya. Pernah pengalaman juga itu? Nyari besi, mengutin aqua. Dulu pas nyari besi tuh apa namanya bisa ADP gogodot. Besi proyek gitu. Iya benar. Malam. Oke. Iya, ada tanah merah yang dibawa mobil apa tuh? Mobil truk gede. Iya. Itu kadang bawa besi ya. Iya. Besi itu udah gua kumpulin duit gua. Gue beli sepeda udah. Oh, jadi dari lu nyari besi itu bisa menghasilkan sepeda? Bisa lah. Masya Allah. Welcome to podcast Kongko Santai bareng Bang Angga. Langsung aja cekicrot. Rekam ya Rian, Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Opik? Sehat. Rian, ya Allah bagaimana kabar? Khair? Sehat. Ya. Kita baru ketemu lagi. Iya, Masya Allah. Kita baru ketemu ini. Kalau ngomong dekatan lagi ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Muhammad Opik, Marian Rifai, benar ya? Betul. Alhamdulillah gue bisa ngobrol lagi sama Opik di sini. Bisa ngobrol juga sama lu nih Yan, makasih banyak udah nyempetin waktu lu ke rumah gua, dan Opik juga makasih udah nyempetin waktu lu ke rumah gua juga. Mudah-mudahan lu pada sehat, panjang umur, baik rezeki, dan mudah-mudahan apa yang semua lu cita-citain dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke, tapi sebelum kita kongkol lebih jauh lagi, gua biasa mau nyapa netizen gua dulu, Setarumajaya khususnya, dan umumnya untuk seluruh warga Konoha yang ada di seluruh belahan dunia. Iya benar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua, dan juga sekarang ada tamu gua 2. Mudah-mudahan semua yang nonton, semua netizen yang nonton, Allah kasih sehat, panjang umur, baik rezeki, dan mudah-mudahan cita-cita ini dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, semua yang datang ke sini tanpa paksaan. Rian bener ya? Gua nggak maksa lu kan kesini kan, enggak ya, karena kita emang di sini datang sendiri. Ya benar, karena emang kita kesini datang sendiri dan silaturahmi, kongkoh, dan pengen ini aja kongkoh lah ya, kita pengen kongkoh ya, dan juga pengen bagi pengalaman juga, bener bagi pengalaman ya. Oke. Dan buat lu semua yang pada mau kongkoh di sini boleh, nggak ada paksaan, silakan datang ke sini, gue juga nggak mau maksa. Bagi yang pada mau kongko atau ngasih inspirasi lah buat anak-anak Setarumajaya atau anak-anak yang ada di seluruh negeri Konoha, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi lah ya, atau menjadi kayak pembelajaran. Ingat ya, yang semua kita obrolan di sini cuma sebatas pengalaman, jangan dijadikan sebuah pengulangan, karena pengalaman adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita enggak mengulanginya di masa lalu kembali. Oke, gua mau nanya pertama, Rian. Ya. Nama panjang siapa? Rian Rifai ya. Mau ujian lagi kalau ngomong. Nah, gitu. Kalau gua lu aja ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Emang kita lagi kongkoh. Gua lu enggak jadi masalah. Namanya Rian Rifai. Kelahiran Bekasi tahun? Dari Bekasi tahun 2001. 2001 berarti sekarang umur 20-an ya? 21-an. Oh, 21. Jalan 21. Tanggal berapa ya? 22. Tanggal 22 apa? 22 Mei. 22 Mei tahun 2001. Bro, kalpa bro. Masya Allah. Udah kelewat. Oke, Rian, lu kenapa bisa tertarik kongko sama gua di sini? Gimana ya? Iya, dekat mic ngomong.
Nah, awal juga kan kita emang udah berteman lama juga. Iya benar. Zaman sekolah dulu. Sekolah ya. Awal kita kenal kan di SMK tuh. SMK bener. Awal ikut eskul hadro. Karena emang lagi sedang anak-anaknya hadro ya. Dulu lagi zamannya hadro dah tuh. Kenal dah tuh sama Cang Angga. Dari situ dekat, kita ngopi bareng, ngobrol di rumah. Silaturahmi banyak acara juga dulu tuh. Alhamdulillah ya, banyak acara, kita ngisi acara kemana-mana ya, ada haus segala macem, peringatan Maulid Nabi, dan juga kita emang kayak dulu emang udah akrab ya dari zaman sekolah ya. Oke. Dan yang membuat lu tertarik kongko di sini karena apa? Emang lu udah ngeliat teman-teman lu nih pada kongko di sini atau podcast di sini atau gimana? Ya sebenarnya sih emang udah lama aja kita pengen ngobrol bareng. Pengen kongko ya. Iya. Terus. Udah lama nggak kemari juga. Ya mumpung lagi di sini dah. Mumpung lagi main nih, ya mumpung lagi lu nyaba ke rumah gua nih. Kita kongko dah lah ya, ngasih inspirasi buat teman-teman atau ngasih pengalaman lu ke teman-teman. Opik. Lu ke ketiga kalinya ya main ya, apa kedua kali kalau sendiri? Keempat ya. Kan yang ketiganya waktu berempat ya? Sama Oyan. Berempat ya kita ya. Keempat ini. Ya, berarti ini keempat ya ketemu sama lu ya. Alhamdulillah. Pik. Yang gua tahu lu ini berteman sama Rian udah lama. Ya. Dan bahkan juga lu satu majlis bareng sama Habib Hasim. Ya, Habib Hasim ya, almarhum. Mudah-mudahan beliau ditempatin di Raudhah min Riyadil Jannah dan tempat terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Apa nih yang lu rasain sih ketika lu berteman lama sama Rian? Selain sama Oyan sama Pikar. Jangan tawa. Gue nanya serius. Jujur gue kalau misalkan emang ngomong Opik kagak bisa tahan tawa. Dari dulu. Karena emang dia ini orangnya ya humble bisa berteman. Pokoknya kalau lagi ada masalah lari ke Opik dah. Iya. Kelar urusan dah. Gimana Pik? Apa yang lu rasain setelah teman-teman? Pertama kali kenal sama Rian itu waktu di pengajian sana itu Majlis Taklim Habibana Hasim Naal Bial Atas. Allah. Matanul betul hayat. Gua pas semenjak kenal sama dia itu rada aneh sebenarnya. Iya. Gue kenal muka tapi nggak kenal nama. Lu kenal muka tapi nggak kenal nama. Iya, waktu itu. Emang kalau muka kalian kagak asing ya buat kita ya. Karena muka pasaran. Oke, benar. Pas semenjak gue kenal sama dia, pertama gue kenal muka doang, nggak kenal nama. Setiap waktu gue di masjid, gue ketemu sama dia. Masjid mana? Masjid ini, SMK. Masjid Al Mujahidin Kampung Bogor, benar. Setiap gue lagi di situ, dia lagi mau sholat asar, ketemu sama gue, dia paranin gue, dia salaman sama gue. Iya tuh. Salaman. Aku lah. Iya, salaman sama gue. Kata gue nih, pas besok lagi, begitu lagi salaman lagi. Benar. Berarti emang Rian ini orangnya sopan. Iya, udah gitu dia orangnya rajin. Ya, pakaian laun kering udah diangkat. Enggak, serius maksudnya rajin itu apa bantuin masjid atau ngepel apa gimana? Gua ketemu di masjid aja gitu. Apa namanya biasanya gua sering di masjid, udah gitu dia ada di sekolahan waktu itu, dia masuk siang sekolah. Berarti masih kelas 1 ya? Masih kelas 1. Dia masuk siang, ketemu sama gua, setiap ketemu salaman. Ini dalam hati gue apa sih? Iya. Ada apa dengan gua? Iya benar. Karena lo sering di masjid mungkin. Ya gua di masjid kan numpang uduk dong biar. Terus. Gua lanjut tuh ikut pengajian di kampung Karatan ya. Nah ketemu ini makhluk sama dia itu nih. Awal mula ente kenal bisa datang ke majlis tuh dari siapa? Oh itu pertanyaan bagus. Benar. Waktu gua kelas 1 SMK gua ketemu sama temen gua yang namanya Odai. Samsuri. Iya benar ya. Kita sama Samsuri ya, ketemu bareng ya. Jadi Samsuri ini tahu kalau gua sering pergi majlis taklim. Karena emang dulu lu ini ya aktif ini ya majlis Rasulullah ya, Habib Munzir ya. Alhamdulillah. Nah, pas Samsuri tahu itu gua dipanggil sama Samsuri. Kalau kata Samsuri begini. Waktu itu dia manggil men. Oh men. CS. Men yang cewekan itu keluar darah. Iya, men itu. Beda urusan. Dipanggil sama Samsuri. Men, lu sering ikut majlis taklim? Iya, lu tau dari mana? Iya, aku tanya begitu. Anak tahu dah pokoknya, kata dia. Iya. Ada di kampung Ana ada Habib. Nanti kalau mau ikut taklim nanti malam berangkat sama Ana langsung. Iya. Diajakin sama dia. Waktu itu pengajiannya rutin setiap malam Jumat ya. Malam Jumat. Ya. Habib dulu masih malam Jumat. Nama majlisnya juga belum Nurul Masyad, masih Roti Bulatos. Nah, pas gua
diajak sama Samsuri pada malam pertama itu untuk pengajian. Gue bingung nih, gue ngomong sama siapa ini? Lah burit. Ada dia lagi terus gue tadi ngambil air aus setting ya, no cut no edit. Enggak bakal diedit. Gue habis ngambil gue manggil Oke Pik, ketemu Marian nih. Lanjut. Pas ketemu Marian itu gue awalnya dari Samsuri juga emang kenal sama Habib. Karena emang wasilahnya Samsuri ya. Dari Samsuri ya, kenal sama Habib Hasim itu juga dari Samsuri gue. Awal pertama kali situ gue bingung. Ini Habibnya yang mana? Samsuri ada di dapur. Dia lagi rokok lah atau apa. Nah, ada tuh orang yang mukanya kayak Aram emang. Dan di situ gua kira itu Habibnya. Sama. Tahu ya. Siapa? Temen lu ya? Ada pokoknya. Ada. Ocol. Bukan Ocol. Ada, itu salah satu tangan kanannya Bibana juga. Tangan kanan. Namanya Bang Sopian. Bang Sopian. Nah, Bang Sopian ini emang orangnya kayak muka Arab. Muka Arab. Alisnya tebel. Iya. Lah make kalau lumpur, bogin. Dan gua di situ diajak sama Samsuri untuk ketemu beliau. Dan terus perasaan lu pertama kali nih ketemu Habib nih yang emang benar lu bisa deket gitu, maksudnya ketemu deket sama Habib nih ini sekarang ini, apa perasaan lu? Perasaan gua seneng campur takut. Karena orang yang pertama kali ngelihat Habibana tuh pasti rasanya takut. Karena apa? Iya. Habibana ini alisnya nyambung. Nyatu, alis tengahnya nyambung. Nah situ gue merasa takut tapi merasa senang juga karena bisa ketemu sama keturunan Rasulullah langsung. Ketemu dengan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Berarti itu pertama kalinya lu ketemu tatapan muka ya. Kalau Habib Mujir kan lu emang jauh nih dari panggung nih ya. Tapi kalau itu langsung tatapan muka. Ini langsung diajak ngomong kita. Langsung diajak ngopi bareng, diajak ngerokok bareng. Cuman di situ gue masih gemeter. Iya. Saking seremnya gitu. Pas acara ratib kedua kalinya tuh, nah itu udah mulai akrab dan tuh, iya sampai udah mulai ngelawak tuh Habib. Iya. Emang ada syair begini Pik, kalau bertemu Nabi sekali terasa seram haibah sekali. Tapi bila terus diikuti terasa cinta di dalam hati. Bener ya? Berarti betul. Pertama emang begitu ya, emang udah ada syair yang mengungkapkan gitu. Kalau lu ketemu sama Nabi sekali serem memang. Tapi kalau lu terus ngikuti dicinta. Berarti lu gitu nggak? Maksudnya emang ketika lu mengikuti emang lu mahabbah gitu, cinta gitu. Iya, gua mau Habib yang gimana maupun model Habib yang gimana, yang mau berjubah maupun tidak berjubah, gue tetap cinta sama Habib. Tetap mahabbah karena kita kewajiban. Hubu ahli baiti fardun indana. Betul. Ya. Kecintaan kita sama keturunan Nabi wajib. Betul. Terus Pik, apa yang pertama kali lu omongin sama Habib? Yang gue omongin pertama itu biasa perkenalan nama, asal kota di mana. Kayak sekolahan. Anak berapa? Beliau tuh Habibana Hasim Allah yarham selalu menanya kepada jamaah yang baru, anak keberapa dan namanya siapa. Maksudnya apa? Waktu ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Waktu itu gue nyebutin nama gue dan gue ditanya, emang anak keberapa ente? Anak 3 Habib. Mending hancur kata Habibana. Hancur apa? Nah, di sotonya Habib gitu dah. Iya, setiap ketemu orang baru. Di situ gue bingung. Hancur gimana ya? Pas gue semenjak lama ikut Habib, itu gue baru tahu arti hancur itu apa. Kenapa? Dari sifat guanya itu hancur. Iya, gue sering ngomongin orang lah bahasanya begitu waktu dulu lagi masih isi. Sekarang juga kan sama sekarang. Kalau Kongo kita ngomongin orang mulu. Ini kan kebaikan. Iya. Benar juga sih. Ya, iya. Terus. Apanya? Ya terus ketika lu tahu maksud itu gimana nih perasaan lu? Ya perasaan gue harus introspeksi diri. Lebih baik dari masa lalu. Sebelumnya. Iya. Oke, Rian. Ya. Awal pertama ketemu Opi kan dia cuma kenal muka tapi nggak kenal nama. Terus gimana lu bisa kenal Opik sampai asa akrab gini di majelis tersebut? Awalnya juga emang gimana ya, Opik orangnya
cepet akrab. Humble kayak yang gue bilang tadi, humble dia memang. Benar. Bukan sambel ya. Iya, cepet akrab dah, gampang dah kita juga ngakrapin juga. Kita orangnya kalau misalkan dia diem, kita juga gitu. Karena malu. Iya, karena kita nggak bisa seakrab cepet gitu, bener. Kalau dia kan emang orangnya sapa aja dah. Sapa aja udah. Ditemenin sama dia gitu. Jin aja gue temenin. Iya berarti emang lu tuh emang akrab sama Bik tuh gara-gara emang dia bisa lah gitu ya, memanage temen gitu atau kayak akrab cepet lah sama temen. Akrab sama temen. Oke. Rian, lu awal ikut majelis nih, apa karena emang Habib dari dulu udah ada di situ? Emang apa Habib orang baru pindah ke situ atau gimana? Kok bisa kenal sama Habib? Jadi ceritanya gini, awalan tuh waktu Habib deketan lagi ngomong sama Mik, nah gitu. Awalnya kita juga dikenalin tuh sama kita punya saudara. Kenal Kiki kan? Kiki ya. Kiki Ananda. Sepakatan nama kita ya. Kiki Jangkung. Ya, Kiki Jangkung. Jadi waktu itu emang lagi acara Isra Mi'raj apa Maulid gitu ya kan. Masih ada Anjit Alwi tuh, Allahyarham. Kita diajak pertama emang apa sih namanya? Dia ke rumah, ngajak, "Ya, ayo di sono lagi besok lagi ada acara kan gitu ya." Ikutlah kita nginep. Kita enggak tahu nih Habib yang mana juga, sama sih kayak Obik juga gitu. Obiknya ya Allah, gimana ya? Kita masih kecil banget. Masih kecil. Zaman SMP kelas 1 kalau itu. Pertama kali ikut ke sono. Iya, SMP kelas 1. Dia masih segini nih, ya. Kelas 1 SMP kita kenal sama Habib Hasim. Ya gitu dah, pas lagi acara. Lagi acara. Terus habis acara itu kita enggak datang lagi. Enggak datang. Emang kita ngikut doang. Ikut doang. Pas keduanya pengajian tuh masih malam Jumat. Masih ya Allah, masih 3 orang, 4 orang lah. Ya masih sedikit lah jamaahnya Habib. Habib kan tadinya emang pindah-pindah tuh. Dari Priok hijrah ke Malaka, terus ke Karangtengah, terus ke Bojong, baru udah ke Karatan. Di Bogasari dulu. Bogasari baru ke Karatan. Tahun terakhir lah ya Pak Karatan ya. Tahun 2013 2012 kalau enggak salah Habib di Karatan tuh. Mon Hamid masih kecil. Mon Hamid baru lahir. Anaknya beliau. Anaknya yang bontot, Mon Hamid. Jadi kita ikut di situ. Lama-lama, ini juga nih. Baru pertama kali kenal sama Habib itu ya Habib Hasim. Pertama kali kenal sama Habib itu. Tadinya kita emang awam. SMP Badar. Bener. Ya, karena dia emang baru mualaf kemarin. Mualaf. SMP Badar. Kita SMP pernah ada ngalamin yang berantem tawuran gitu juga, ngayap dah. Sama ini juga dia. Salah ya terus. Cuman di situ kita juga waktunya ngaji ya kita ngaji. Harus. Waktunya ngaji kita ngaji, waktunya ya main gitu bener ya. Karena emang dunia kita masih masih remaja masih ikut-ikutan lah gitu. Karena emang belum hidup zaman dulu belum hidup ngaji segala macem. Ya oke. Ada nggak nih kata-kata Habib yang paling lu ingat sampai sekarang sampai beliau wafat? Ya kata-kata Habib nih ya yang Rian, lu harus lu harus ini nih nyoba sesuatu yang baru nih, lu harus keluar dari kenyamanan atau gimana segala macam lah yang dikatain Habib nih sampai lu inget sampai sekarang. Apa kata Habib? Simpel sih, Habib pernah bilang jadi laki-laki itu harus konsekuensi. Tanggung jawab. Itu konsekuen itu bercabang apa aja. Jadi Habib pokoknya jadi laki-laki itu harus konsekuen, bisa-bisa agak-agak itu yang sampai sekarang anak masih. Iya, maksudnya jelas gitu ya, jelas ya. Lu kalau ngomong gitu. bisa agak ya kan enggak. Benar. Wah Habib mana gitu orangnya. Emang sih orang mau takut aja, cuman kalau udah di dalam situ kita royit aja gitu. Santai kayak yang ngobrol aja biasa gitu kayak anak muda gitu kan. Kan ada tuh Habib yang kita sebut. Karena emang karismanya tinggi. Tapi emang kalau beliau itu lebih mementingkan kayak bebaur lah. Nah, itu. Bebaur akrab sama anak-anak muda atau anak-anak dari Jamiah 3, 4 sampai sekarang banyak. Ya alhamdulillah emang karena Habib juga sering berbaur gitu sama anak-anak enggak misa-misa gitu. Jadi emang mampu lah kayak waktunya ya jadi guru, waktunya nongkrongnya nongkrong. Pip, gue juga tahu lu akrab sama Habib. Pesen nih dari Habib yang paling lu inget sampai sekarang. Oke, lanjut. Iya. Ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ngerokok. Jadi pesan Habibana Hasim Allahyarham itu yang gue inget sampai sekarang itu ada 3 perkataan. 3 perkataan. Iya. Betul, ada 3. Lu tumben serius ini ngapain nih? Iya. Karena gue merasa ada yang aneh ini. Iya, lanjut.
Yang pertama itu jangan pernah tinggalkan sholawat pada junjungan Nabi Muhammad. Kali. Jangan pernah tinggalin sholat sama Nabi Muhammad. Pertama, kedua. Yang kedua, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib. Karena sholat itu imaduddin kan. Imaduddin, tiang agama. Kalau nggak ada tiangnya rubuh. Benar. Yang ketiga. Yang ketiga itu cintai anak yatim. Pertama baca sholat sama Nabi, kedua sholat 5 waktu, cintai anak yatim. Betul. Setelah itu lu jalanin nih, apa yang lu rasain dalam kehidupan lu? Yang gua rasain saat ini pas menjak gua menjalankan omongan Habib itu, alhamdulillah ada perubahan dalam hidup gua. Iya, rezeki lancar, alhamdulillah ya. Pas menjak jalanin 5 waktu. Pokoknya hidup serba ada dah. Serba kecukupan. Iya, mau apa ada. Betul. Bener. Bahkan gue juga sendiri yang gue kerja ya. Gue juga ngeliat lu enak. Opik ada aja duitnya. Opik ada aja pas jajan. Beli rokok ada aja uangnya. Iya, karena lilin di rumah gak mati-mati. Ngepet berarti lu. Enggak itu jokes aja. Tapi emang bener tuh kawan-kawan. Emang bener netizen ya. Opik ini anak muda yang mau support masjid atau garis doang jadi marbot masjid, karena emang bapak lu Pik ya, marbot masjid marbot masjid mujahidin, Masjid Jamil Mujahidin. Dan yang gua lihat dia salah satu anak muda yang support, yang semangat gitu, ngurusin masjid ya, dan juga bersihin masjid. Jarang loh anak muda kayak Opik. Dan yang gua tahu dia ini netizen ya, emang duitnya ada aja. Menurut gue itu keberkahan. Iya, karena kita ngambil kesimpulan aja nih ya. Kita ngambil apa-apa ibadah itu dengan ikhlas. Dengan tulus. Entah rezeki dari mana kan kita nggak tahu. Intinya begitu. Iya, ntar ada orang lah yang numpang sholat di masjid ngasih duit, kadang buat beli rokok atau buat beli nasi. Ada aja ibu-ibu, bapak-bapak yang ngasih, ada aja. Pokoknya kalau bulan Ramadan ya. Wah lah. Juga teh begitu. Berarti intinya pas bulan puasa itu kayak berarti intinya begini ya, gaji sama rezeki itu beda. Gaji sama rezeki itu beda. Kalau gaji itu dia adanya di per 2 minggu sekali atau per sebulan sekali. Gaji lo nih ya. Tapi yang namanya rezeki itu hitungan detik ada. Ada tiap waktu. Rezeki nggak bakalan putus sampai hari kiamat. Dan nggak bakalan ketuker. Nasihat buat teman-teman yang sekarang lagi susah pengen nyari rezeki, Pik. Ya. Kagak kedengeran. Iya. Udah itu kedengeran. Begini aja. Iya, udah kedengeran banget itu. Nasihat ya, gue nggak pantas gitu ngasih nasihat, cuma bilangin aja. Berbagilah, sharing. Jangan tinggalin sholawat dan anak yatim. Udah itu aja. Berarti intinya anak yatim itu sedekah. Benar kata Habib. Betul. Nyambungnya ke situ. Karena anak yatim itu salah satu warisan dari Nabi Muhammad. Dan doanya mustajab. Langsung diterima. Langsung tembus 7 lapis langit. Iya, benar. Berarti emang intinya ngapa terakhir anak yatim, karena sedekah bakalan diganti sama Allah dengan berkali-kali lipat. Betul. Benar. Berarti ini maksud Habib Hasim itu, yang tinggal anak yatim lu harus sedekah. Dan umumnya jangan cuma sedekah sama anak yatim aja, karena masih banyak orang yang lebih membutuhkan lagi gitu, Pik ya. Ya maksudnya semualah yang wajib kita sedekahkanlah. Iya. Karena di uang kita, misalnya ceban 1.000 masih ada hak orang lain. Betul ya. Ya benar ya, Pik ya. Karena rezeki itu kan datangnya dari Allah. Iya. Ya, kita kembalikan juga, kita pergunakan juga untuk Allah. Gimana caranya? Yaitu berbagi. Seperti rokok kita punya 1 bungkus, kita bagi teman atau 1 batang, itu termasuk amal. Yang penting kita ikhlas berbagi. Iya, kadang-kadang kan kita punya rokok berapa batang diisi sama teman nguret. Iya. Jangan sampai lagi langka. Jangan sampai begitu. Iya, itu yang bahaya. Satunya katanya ya. Nguret aja di rumah. Agak gua agak main-main lagi udah sama dia. Korek agak begawa, rokok agak begawa. Opik disidu agak mau. Udah bingung. Ya intinya dalam pertemanan itu kita harus saling terbuka dan juga loyalitas ya. Royal ya. Intinya berteman itu harus royal lah. Jangan pelit gitu. Karena kalau lu pengen punya teman banyak ya royal intinya. Dan juga mudah-mudahan yang niat kita kan cuma satu, ketika kita berteman berbuat baik. Mudah-mudahan teman itu juga berbuat baik sama kita. Gitu, Pik. Ya. Oke, Rian,
awal sekolah di mana, Yan? Awal sekolah kita di SD Muara Tawar. Enggak TK? Enggak ya, enggak langsung TK. SD. Langsung itu SD. juga kecepatan. Berarti kecepatan berapa tahun lo? Setahun ya. Karena di Muara Tawar orang tua lah yang nyuruh ya. Orang tua yang karena nyuruh. emang kita masih ngikut orang tua. Karena nah pengalaman lo di SD Muara Tawar apa yang nggak lu lupain? Apa dari perempuan? Apa lu sering di guru? Ada nggak kira-kira? Tidur mulu. Kita waktu SD pendiam sih. Pendiam ya. Jadi pendiam ya. Silent. Bergaulnya juga sama teman-teman tetangga doang gitu. Yang akrab aja. Yang akrab teman sekelas, nggak sono kemari dah. Waktu SD emang begitu. Kita orangnya jarang main. Tapi pernah suka nggak sama cewek pas SD? Belum ya. Kalau SD belum. Kalau Obi kan udah. SD belum. Sampai nungguin depan pila. Orang kan besok kawin ya. Hari ini hajatan. Kondangan kita ya. Iya, gue diundang ke rumah diparanin. Dah gue kan internitip ya Amali ya. Ngongkok. Iya. Berapa Bik? Udah berapa? Udah. Ini sekarang udah berapa kali lu tinggal nikah? 14. Oke. Banyak lah. Oke Rian, emang lu berarti orangnya pendiam. SMP mas lanjut kemana? SMP di Bosis. SMP 1 ya. SMP 1 Tarumajaya. Ikut teman atau disuruh orang tua? Itu di situ kan dulu emang sekolah favorit dah. Favorit. Emang zaman dulu emang orang kalau sekolah di mana? Di Bosis. Iya, jadi kita emang disuruh juga kan sama guru. Udah di SMP 1 aja kan gitu. Negeri. Orang tua nyuruhnya tadi mondok. Bener. Orang tua tuh nunggunya mondok. Kita emang bahasanya lu kalau nilai lu jelek lu mondok. Kita di situ ya belajar ya kan. Waktu SMP. SD kita belajar. Kita gimana caranya biar bisa masuk Bosis nih. Usaha ada. Semangat. Bener. Alhamdulillah tanpa gituan masuk Bosis. Iya, tanpa uang sampingan. Iya, masuk karena emang nilai juga Bosis selama 3 tahun. Kita di situ mulai dah tuh kecimpungan dah sama teman-teman banyak dah tuh. Baru mulai berani beradaptasi berbicara dah tuh. ya. Berkembang beradaptasi. Sama mos. Kita mos habis kita dikerjain kan namanya dulu masih. Iya, masa orientasi siswa ya. Karena kita bawa sosis panjang segala macam namanya aneh-aneh. Ya, terus dikerjain kenapa ya? Ada pokoknya kita namanya di situ lagi mos ya dikerjain kita maju ke kelas suruh ngobrol apa. Iya. Dikerjain ke sono kemari. Dan dari situ kita jadi akrab. Kenal teman-teman belah ya kan. Di situ kita aduh, gue digini nih. Gue naik kelas 2, gue pokoknya harus jadi OSIS. Iya. Jadi OSIS lo. Iya itu motivasi lo. Jadi OSIS tuh berapa tuh? 2 tahun setengah kalau nggak salah jadi OSIS tuh. Sampai kelas 3 sampai lulus. Iya. Ya, dari OSIS kita mulai beradaptasi nih sama kakak-kakak kelas ya kan. Banyak juga kan bergaul bisa ngomong gitu ya. Karena emang OSIS itu khususnya ketua OSIS ya harus bisa berbicara. Iya, dari situ kita udah mulai bisa ngomong ke banyak-banyak teman. Sharing dah yang tadinya nggak tahu kita jadi tahu. Bener kan gitu. Dan tadinya mah kita kampung lagu emang tahu kagak tahu orang-orang kampung Mandala tuh paling ujung pokoknya. Tapi biasanya orang sama kampung Mandala rada-rada nggak tahu. Lu mau kemana Bik? Oh iya udah oke Yan, setelah SMP nih lu udah kenal sama cewek belum di SMP? Kayaknya ada nih. Ada. Dan juga lo OSIS gue yakin. Kalau lo OSIS gue yakin lu pasti genit juga nih sama perempuan nih. Terutama anggota OSIS lo yang memang perempuan. Biasanya begitu. Ada nggak? Gila gayoran. Oke, Yan, gimana Yan? SMP ya gitu dah. Pokoknya ada pokoknya ada. Siapa nih kalau gue boleh tahu nih? Inisial aja, inisial nggak apa-apa. Kalau lu malas siapa ya? Kalau malu nyebut nama silakan inisial. Yola. Udah lama banget Yang. Iya ingat lah, siapa tahu ntar ini kan tersebar seluruh Indonesia. Kongko. Inisial A. Kelas 2 tapi. Anjing, bukan. Hancur. Amel. Amel bener, Amel enggak? Bukan. Bukan. Oke, Yan. Apa yang membuat lu suka sama si A ini? Jadi namanya kita dulu cinta monyet ya. Cinta monyet. Cuman itu situlah kita mulai cinta monyet. Sakit hati dah kita. Itu diselingkuhin mulu. Awal pertama sakit hati zaman SMP jadi OSIS. Kenapa lu diselingkuhin mulu? Kita terlalu polos dah. Terlalu polos ya orangnya ya? Iya. Polos banget pokoknya dulu. Berapa cewek udah nyelingkuhin. Jadi kita korban dah dulu mah. Iya. Berarti lu udah pacaran berapa kali? Kali ya? Waktu SMP
SMP Ada 5. 2. Selain A siapa ini yang kedua? B. B. Siapa? Apa ya? Lupa, udah lama banget itu. Udah lama lah, inget-inget lagi nih malah banyak ini kita share. Soalnya besok di Harapan Indah ada ngumpulin mantan. Iya, main banyak-banyakan mantan. Kompetisi. Ada yang begitu ya? Bener, berarti udah 2 kali. Lanjutlah ke SMK. Lo lanjut ke SMK mana? SMK. Tadinya kita daftar di SMK Tanah Baru. Tanah Baru dulu. Itu SMK Tanah Baru kita bukan nggak diterima sih, emang gimana ya? Kurang juga. Sayanya kurang seret ke sono. Kita nyari di sekolah-sekolah nih. Kembali ke Kiki. Lu nanya ke Kiki. Nyaranin dah. Udah lu sekolah di SMK IT aja. Dia kan emang sekolah di situ juga. SMK IT. Dia gue yang daftarin kata dia ngambil formulir dah tuh. Dia ngambil formulir. Oh ini sekolah. Itu baru tahu tuh Kampung Bogor. Baru tahu itu Kampung Bogor setelah SMK. Nah, iya banyak berarti lama ya. Berarti lu jarang kesini dong. Maksudnya emang bukan sini. Tekan tuh bahasa Betawi gue. Iya. Lu sering lewat sini? Dulu cuman sekedar lewat. Enggak tahu ini nama kampung apa. Nama kampungnya kan. Pokoknya SMP paling jauh HM. HM mentok ya. Jalan-jalan. Paling PUP dah. Kenapa lu sering nih sama SMK ini? Emang satunya juga tadinya emang kagak tahu sih SMK itu. Kagak tahu ada sekolah di sini kan. Sama Kiki dah ngajak kita sekolah di sini aja katanya. Situ udah sekolah situ sama kelas 1 2 berapa ya? Lu di bawah gua berapa? 1 ya? 1 apa 2? 1 ya, berarti lu 2016 lu. 2016. Iya. 2016 lu 2016 karena gua 2015. Kita masuk SMK tuh. Banyak deh teman dah mulai beradaptasi. Berarti emang lu emang udah pas SMK nih udah bisa ya adaptasi ya. Bahkan yang gua tahu teman-teman lu juga banyak banget waktu SMK. Bahkan sampai guru-guru semua pada kenal sama lu. Oke, Rian, pengalaman di SMK nih. Lu udah pacaran dong. Ada ya pacaran ya. Deketan lagian kalau ngomong SMK. Malah kita kurang sama perempuan. Perempuan jadi, tapi ada lain dekat. Ada teman-teman mah ada. Enggak sampai naruh hati. Ada sih. Ada. Ini kira-kira gue mau tahu nih jurusan apa nih? Kita ngambil teknik. Dan yang lu suka nih jurusan apa? Maksudnya cewek yang lu suka ini ada di jurusan apa? TKJ. Teknik komputer jaringan. Cuman mengagumi. Tapi lu udah pernah ngungkapin rasa belum sama dia? Enggak ya. Kalau apa juga gua kan tahu dia waktu zaman SMK Pik ya. Lu juga deket sama anak TKJ ya? Banyak. Kira-kira Pik yang lu mau kasih tahu nih. Nyari cewek itu gimana? Kasih tahu ke Rian. Iya. Nyari cewek gampang aja. Lagi sekarang ya. Iya. Iya, benar. Kalau kita lihat zaman sekarang mudah. Bukan mudah lagi, sangat mudah. Mudah halus. Kenapa lu bisa mengatakan sangat mudah? Karena gue pengalaman gue di bidang itu. Oh iya. Susah. Benar. Di podcast yang keberapa tuh? Kedua lah ya. Iya, kedua ya. Pernah nanya kalau mantan gue dari MI. Iya, benar. MI lu Cang ya. Dari MI benar. Iya. Ampek dah. Oke, emang yang gua tahu emang Opik dari gua buat temen gua pacarnya banyak. Sampai juga dia sering berebut pacaran sama gua. Tapi dia dulu yang dapat tuh sebelum gua. Tapi lu tahu enggak? Yang lu inget enggak? Apa? Kita pernah berak 1 telak. Iya. Di sawah bulan puasa. Oke, itu jangan kita omongin, itu aib. Oke. Rian, menyikapi fenomena zaman sekarang. Terutama banyak anak-anak muda atau anak-anak bocil yang pada berpenampilan ala-ala kebarat-baratan. Dan yang kedua, fenomena sekarang adalah enggak bisanya terlepas anak-anak kecil atau anak-anak muda sekarang oleh teknologi. Main game, Facebook, WA, sedangkan membaca Quran itu anak-anak sekarang kurang. Juga gimana sih cara menyikapinya? Lu
cara menyikapi dengan adanya arus globalisasi yang sangat pesat di negeri Konoha ini dengan adanya Fashion Week yang di Citayam, STBD, Sudirman, Citayam, Bogor, Depok segala macam. Iya, terus bagaimana cara lu menyikapi itu? Mana ya? Ya buat anak-anak muda sekarang sih jangan terlalu ikut-ikutan. Iya. Pokoknya jangan terlalu banyak ikut-ikutan. Jadi ngapain sih? Ya kalau misalkan yang nggak penting, ya kenapa harus diikutin gitu kan? Jadi udahlah. Gak usah ngikut-ngikutin zaman. Tapi kan zaman sekarang nih, kalau ada yang balik ini zaman sekarang nih, gua harus ngikuti arus zaman. Menurut lu gimana? Susah sih menyikapinya juga ya, namanya sekarang juga teknologi udah apa aja kan. Iya benar-benar. Tinggal ngetik dong udah keluar. Tinggal ngetik aja udah. Bahkan daftar sekolah aja sambil rebahan bisa. Apalagi itu zaman corona. Iya benar-benar. Ya, emang HP sangat diperlukan. Semua. Bahkan banyak orang-orang yang sampai mencuri segala macam cuma gara-gara buat anaknya bisa sekolah. Benar-benar. Ya, Opik. Menurut lu gimana, Pik, dengan pertanyaan gua tadi? Arus berpakaian fashion anak-anak dengan teknologi zaman sekarang yang udah nggak bisa dihindari sama anak-anak. Karena yang gua tahu itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya nanti di akhir zaman ada salah satu umatku, dia menutup aurat di kepala, yaitu kerudung, tapi terlihat atau terbuka, hijab. Jadi simpulannya begini, pakai kerudung tapi telanjang. Maksud arti dari telanjang itu apa? Ya auratnya kelihatan, bertepak. Iya. Apa ya buat dah pokoknya. Ya namanya jagalah ya buat teman-teman netizen juga, buat anak-anak, buat bocil-bocil, terutama perempuan ya. Perempuan dari dahulu itu emang sudah terbukti. Udah ada omongan Nabi. Adanya budaya-budaya barat masuk ke negeri Indonesia itu, negeri Konoha. Iya banyak itu dari satu orang. Terus ikutin tren mana nih, atau artis yang mana nih yang ini otek banget pinggangnya itu. Si Conge. Iya, terus iya. Pokoknya begitu dah. Iya. Karena di akhir zaman ini benar-benar terbukti semua. Khususnya buat orang Tarumajaya mungkin ya. Oke, buat orang-orang Tarumajaya, Kongko kali ini kita mesen banget ya. Boleh lalu ngikutin fashion boleh. Kita nggak ngelarang kok, emang namanya. Jangan berlebihan. Emang iya benar. Tapi jangan berlebihan dan jangan terlalu fanatik dengan hal-hal yang sewajarnya aja. Karena kita ya mohon maaf ya, negeri kita ini negeri yang sangat agamis. Nilai kultur budayanya juga sangat kental ya. Iya, terutama emang di sini banyak orang-orang Muslim dan juga kita jadi mayoritas di. Tapi kita nggak pernah tuh kayak musuhin orang-orang minoritas, nggak pernah. Bahkan kita selalu untuk akrab lah sama orang minoritas. Bener ya? Mana ada nih? Nggak ada orang Islam kalau nggak diusik nyerang duluan, nggak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang kagak bakalan ada orang Islam kalau nggak diusik dia bakalan nyerang orang non muslim. Enggak ada. Bahkan Habib Bahar ngomong kan, saya kalau yang diganggu diri saya nggak apa-apa, tapi kalau yang diusik soal akidah dan agama saya baru saya bakalan berjuang mati-matian, kan begitu. Ya, sampai segitunya loh juriatnya Nabi buat mempertahankan Islam di negeri Konoha ini. Karena kalau nggak ada Islam susah. Kalau nggak ada Islam negara Konoha ini bakalan hancur menurut gua. Bener ya. Bisa begitu. Oke, Rian. Pesan nih buat teman-teman nih yang sekarang yang teman-teman nih yang emang pergaulannya bebas lah, pergaulan bebas apa nggak bisa dibendung nih, pesannya apa nih buat teman-teman? Pesannya? Iya. Pesan nih biar jadi orang bener dikit kita. Gimana ya? Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, jangan terlalu ikut-ikutan. Sewajarnya aja. Opik, pesan Pik. Jangan pesan enggak gitu. Jangan terlalu berlebihan dalam bergaul. Pergaulan. Satu, jangan nyusahin orang tua. Ya Allah, itu ya. Bener. Iya. Kesak di hati. Banyak sekarang berpakaian rokok pada minta dari orang tua. Malu. Kita bergaya di luar pengen terlihat kaya atau pengen terlihat gimana gitu biar dinilai sama orang. Padahal kita lihat sendiri orang tua kita di rumah gitu. Keringet biasa, ampul-ampulan biasanya nyari duit buat kita, buat makan kita. Pengorbanannya tanpa terbatas. Kita di rumah, di luar rumah gitu maksudnya ngabisin bandar, ngabisin duit. Iya. Itu yang begitu yang bahaya itu.
kecuali dia hasil duit sendiri. Iya benar. Iya kita juga kan emang zaman sekolah benar. Udah mulai ikut parkir. Iya. Ente tahu kan anak parkiran di sekolahan tuh dulu. Jadi bisa menghasilkan lah ya. Jadi bisa berbiro. Kelas 2 SMK udah mulai parkir di Manunung. Iya, rumah Manunung. Rumah Manunung. Entar gua pukulin lu ya. Emang tetangga lu. Oke, parkiran di situ kita. Setiap hari dikasih. Kasih atau tiap minggu? Kita sih hitungannya bagi hasil ya. Bagi hasil. Berapa sih kalau dapat sehari itu? 50.000 gede banget kan? 50.000 sehari 50.000 ya? Cuman kita nabung, mak udah kita ngambil 20.000 aja. Jadi 30-nya pegang mak. Jadi kalau kita ada butuh kita minta. Gede loh kalau dia setiap hari loh, Pik. Sampai jam berapa jagain parkir? Jagain parkir dulu sekolah. Pokoknya dari pagi. Iya. Pagi kan kita masuk jam 7. Kita jam 6 udah nyampe nih. Iya. Ngerapin. Waktunya sekolah ya masuk. Jam 12 udah pulang gitu bantuin warung-warung. Iya. Sampai sore ya? Sampai sore. Kan kelas 1 kan masih kelas siang tuh. Sehari gocap gede lah. Iya, dulu mah. Gede banget malah. Alhamdulillah bisa ngasilin sendiri dah. Iya, namanya zaman sekolah. Kalau lu Pik nih, apa yang lu merasa lu udah enggak ngeberatin orang tua? Apa emang kan lu nih penggiat seni atau lu sering ada di masjid dan lu dikasih kalau gitu? Gua awal mula bisa nyari duit sendiri ya dari rongsok. Nyari rongsokan dulu. Iya. Pernah pengalaman juga itu. Ya, nyari besi, mengutin aqua dulu pas nyari besi itu apa namanya bisa ADP gue godotin. besi proyek gitu. Iya benar. Godotin malam. Oke. Iya, ada tanah merah yang dibawa mobil apa itu? Mobil truk gede. Iya. Itu kadang-kadang bawa besi ya. Iya. Besi itu udah gue kumpulin duit gue. Gue beli sepeda udah. Oh, jadi dari lu nyari besi itu bisa menghasilkan sepeda? Bisa lah. Masya Allah. Semua gitu lah. Iya. Berarti emang lu pinter nabung juga. Pinter gua. Oke. Terus. Apanya? Sampai sekarang nih lu bisa menghasilkan itu dari apa penghasilan lu? Penghasilan gua ya alhamdulillah ada aja gitu maksudnya. Entah disuruh sama orang, ngurut, punya bakat juga ya. Ingat ya. Intinya begini Pik, apapun yang menghasilkan uang selama itu baik jangan malu. Benar. Jangan malu. Jadi kalau kita malu lah lak-lakan kagak biasa. Iya daripada lu diketimbang lu maling, sekarang kan kebanyakan begal. Iya, sekarang kebanyakan anak muda tuh gengsi dah. Gengsi. Apapun dijadikan gengsi. Itu yang sebenarnya kita sayang bener ya. Padahal anak muda sekarang skillnya banyak loh. Tapi mereka kayak kurang buat mengekspresikannya gitu. Jadi jangan malu ya apapun pekerjaan kita Pik ya selama itu baik udah kerjain bener-bener ya. Kalau udah halal udah jalanin aja. Karena kalau sekarang kita malu lapar boy. Dan teman gue juga banyak yang nanya lu kerja biasanya belum tapi jelas masih di pengurus masjid. Gaji nggak seberapa tapi dia tuh banyak biasanya begitu. Ya ada kalau game di rokok ada kalau game di makanan ada. Itu namanya berkah. Yang penting satu udah tulus. Ikhlas. Iya. Ya intinya itu aja. Juga ada aja rezeki. Lagi sekolah juga banyak. Ya lu mau-mauan aja parkir kan gitu. Ada aja yang ngomong pasti. Lu masih sekolah udah parkir aja ya. Kadang juga banyak guru-guru juga nanya udah parkir aja atau masih gini. Nah, kita selagi ada kan gitu ya. Daripada kita minta sama orang tua. Iya. Yaudah dah. Pertama ditawarin, ya lu mending parkir katanya mama tuh. Ya nggak apa-apa mak. Yaudah nggak apa-apa tuh kalau ikut parkir dah tuh. Ada aja tuh. Jangan lu parkir sekarang kan. Ada aja dah isu-isu kayak gitu bocah-bocah. Lah itu yang malah dengan adanya itu jangan jadi don. Iya. Itu yang membuat kita lebih beda dari dia. Lu hasil dari orang tua, hasil ini segala macam. Bahkan dulu Pik, gua aja yang masih kecil gua nyanyi ya. Nyanyi kesonok sini, main marawis, nyanyi. Emang lu inget nggak waktu dulu kita nyari sampah? Emang Kong Ginul ya, Kong gua ya, iya lu sering ikut tuh. Itu Yan, gue juga masih kecil. Gue juga masih kecil tuh buang sampah di perumahan. Masuk ke perumahan jadi berapa blok gitu, bantuin Kong gua. Kalau lagi ada yang bagi duit dibagi. Nah, tapi intinya kita nyari dorong buang sampah orang pila itu. Kalau ada mainan atau rongsokan gitu, nah itu langsung kita jual, nanti bisa jadi duit pulangnya gitu. Sampai segitunya masih kecil. Tapi kita ya omongan orang, lu buang sampah mulu enggak? Jangan kita dengerin, jangan kita masukin dalam hati. Selama itu baik, hal itu enggak membuat kita kayak terhina, udah. Orang yang udah selalu megang sampah, pengen bersihin. Iya. Itu
dia nggak tahu bahasanya, dia tahu tapi segan. Itu adalah sebuah dari iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu tahu. Iya, karena bahasanya kita membersihkan hal yang kotor untuk kembali ke bersih fitrah. Yang semua berawal dari bawah dulu. Iya. Intinya lu juga sekarang paling gede lah menurut gua. Lu juga paling bagus lah, paling baik lah dari gua. Karena bener-bener kalau menurut gua dia paling baik dari teman-teman gua, karena dia emang kerjanya di masjid, bersih dan juga kayak rajin orangnya gitu. Dan gue juga merasa gue gimana nih harus jadi opik gitu. Sampai kalau ada waktu kosong gue bantuin di masjid. Ini orang Masya Allah. Iya. Dulu di mana-mana dulu ya. Orang ngepel itu mundur ya. Iya, emang ngepel mundur. Yang kalau lagi bantuin gue ngepel maju malah sepatu. Dulu almarhum Kong meninggal. Ini orang paling jauh yang datang ke Mandala. Kalau kata Kong? Enggak, Opik datang ngelayat. Iya, kalau kata Kong lu. Enggak, maksudnya kan waktu itu Kong meninggal. Orang paling pertama kita kabarin, orang paling pertama juga yang datang, yang jauh-jauh dia nih. Opik dari kampung bener. Sampai ngikut ngajinya Cang ya? Sampai pagi. Sampai ada gangster tuh. Aduh. Iya, ada gangster. Makanya enggak pernah dilupain dah kalau Opik. Buktinya emang kagak pernah lupa. Karena sunahnya kita datang ke tempat orang yang susah dulu. Kalau ada orang hajatan sama orang mati, saudara kita datengin orang mati dulu baru orang hajatan. Kayak gitu. Sunahnya begitu yang gua tahu. Oke. Intinya harus ikhlas ya Pik ya. Ngejalanin apapun harus ikhlas. Harus ikhlas, tulus ya. Dan intinya Rian jangan malu ya. Jadi maksudnya lu jadi apapun jangan malu. Pokoknya jangan pernah gengsi lah. Jalanin aja selagi ada kan gitu. Orang sekarang banyak nyari kerjaan susah banget. Susah banget nyari kerjaan. Tapi gue lihat lu gampang nyari kerjaan. Karena apa? Karena emang dari masih kecil lu udah enggak malas. Iya, udah apa aja udah kita jalanin. Bener. Dari bawah banget dah pokoknya. Yang jadi uang parkir juga pernah. Ngapain ya? Apaan lagi? Nabu hadro pernah. Kalau nabu hadro tuh bukan pekerjaan tapi sampingan. Ini ngomong biar deketan. Terus kita juga emang orang tua juga tambak ikan. Jadi kita ngikut gogoin dah tuh. Nah itu di situ gua pernah dikalah-kalahin. Kenapa dikalah-kalahin? Lucu. Jauh-jauh dari kampung Bogor ini. Iya, mau gupak enggak? Gimana? Gupak di mana? Di Empang. Dalam seleher. Nah, gua paling demen sama obak-obak yang dalam ya. Karena adem gitu namanya Empang, air asin juga adem pokoknya. Pas gue nyampe ke sana, pas gue turun. Iya. Sepinggang biji mata. Dari jauh kampung Bogor itu. Semana segini doang, Pik? Gue elemen bening gitu. Sepaha. Kita turun. Iya. Dia taunya dia turun. Langsung dongkok gitu. Jadi kita percaya. Tuh ya cetek. Enggak taunya dia masih gini doang. Ada binatang kesel di situ, ikannya gue bawa. Iya. Iya. Ikan mujair sama ikan apa? Bandeng. Mimi mah emang juga. Mimi aja itu demen Mimi. Iya terus nih. Gue bawa aja bandanya, kekuatan kesel gue dikalah-kalahin gitu mau gupak. Oke. Yan, pengalaman lucu lu ada nggak sih sama Opik? Selain itu? Apa ya? Apa kira-kira? Opik banyak banget. Banyak. Yang paling lucu deh. Lucu di kali. Yang paling lucu. Ada nggak? Opik. Apanya Cang ya? Banyak punya. Ya pun pernah ada ya punya orang sana ya Cang ya. Cewek, Opik punya cewek orang sana. Pernah. Siapa namanya? Rosita ya? Nggak boleh sebut. Oh nggak boleh. Maaf. Oh iya. Siapa Pik? Rosita yang orang sana yang gue tahu. Nah, pokoknya itu terakhir aja Kak. Terakhir itu ya. Oke. Irian, sebelum kita akhiri kongkoh kita siang hari ini ya. Gak terasa ya udah mau sejam kita kongkoh. Doa nih buat orang tua lu nih yang masih hidup lah ya, dua-duanya ya, masih ada lah ya. Orang tua masih ada dua-duanya ya. Doain, lu mau ngomong apa nih ke orang tua lu, atau lu mau doain apa nih? Karena dia itu orang yang hebat, nelayan loh. Nelayan zaman dulu cuma beberapa perak penghasilannya. Enggak gede. Kita iya. Bisa ngidupin kita gitu. Iya. Kita di rumah itu ada berapa ya? Berapa keluarga ya? Saya anak pertama. Lu anak pertama? Anak pertama 2, 3, 4, 5, meninggal 1, 6. Berarti lu punya 6 saudara, meninggal 1 jadi tinggal 5 saudara. 5 saudara. Jadi dulu emang orang tua pulang-pulang dah tuh ya. Ya kalau kemarin pernah ngalamin dagang juga di Kali Baru. Karena yang gue tahu emang nelayan dulu sulit banget emang dulu kalau nelayan.
apalagi kalau sekarang sekarang lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi ya. Karena emang sekarang tuh pada digusur-gusurin nih. Iya, lahan pada digusur-gusurin. Dijadiin pabrik. Pabrik tuh Marunda kan itu aja laut itu. Iya. Kan diuruk tuh direklamasi. Di daratan. Jadi orang kalau mau nelayan nih muter dulu. Jadi solar juga makin mahal, makin banyak gitu pengeluaran solarnya gitu. Buat mesin ini ya, mesin perahu ya. Jadi makin susah dah sekarang buat nelayan. Dan hasilnya enggak seberapa ya. Jadi tapi sekarang alhamdulillah ada jembatan cinta sih. Ada jembatan cinta ya. Dan jadi destinasi wisata buat orang-orang sana. Nelayan sekarang jadi pada dagang. Iya. Oke, Yan, pesen buat orang tua lu yang emang udah hebat banget menurut gua. Pokoknya biar pada sehat dah. Biar pada sehat, panjang umur. Amin. Intinya mah segala ujian tuh bisa banget dihadapin. Pasti bisa dihadapin. Ada jalannya. Pasti ada jalannya. Ada momen-momen sih waktu 2020 pas corona pertama itu lagi anjlok-anjloknya dah kita. Dari 2020 tuh. Iya kayak ketahui memang merosot banget ya, bakal hancur banget. Bener-bener bangkrut. Orang tua bener-bener bangkrut, empang habis. Habis dah semuanya dijual. Bukan dijual sih, udah habis kontrak. Tapi hal apa yang bisa lu bangkit sampai sekarang sama orang tua? Kuat sih. Kuat ya. Orang paling kuat bapak saya itu orang paling kuat. Apa aja dilakonin sih. Kuat banget ya, sampai ekonomi merosot dan sekarang alhamdulillah mulai naik lagi. Alhamdulillah stabil. Demi menghidupi kelima anak. Oke, terima kasih dan buat orang tuanya Rian mudah-mudahan sehat selalu ya. Panjang baik rezeki dan mudah-mudahan segala hajat kabul sama Allah Subhanahu wa taala. Pik, buat Opik emak lu Pik, karena bapak udah almarhum, lu mau mesen apa sama emak lu nih karena emak lu orang yang paling sabar punya anak lu. Kayak gue bener. Bener. Emang lu baru nyadar emang lu bader. Pokoknya intinya begini aja ya buat netizen yang nonton ini. Iya. Apa namanya selagi orang tua keduanya masih ada jangan disia-siain. Benar. Karena berbakti kepada orang tua itu sekali dalam seumur hidup. Kalau orang tua kita udah nggak ada baru ngerasain. Karena ditinggal seorang ayah itu bagaikan mentari yang redup. Wah, iya emang udah anubat ya, ngerojok banget. Iya, walaupun siang penter begini nih matahari nyeter banget di matahari. Itu nggak terasa panasnya. Bener. Yang terasa itu ketika ditinggal seorang ayah. Itu mentari dalam kehidupan yang membakar jiwa kita untuk lebih semangat ke depannya gitu. Kalau kita ditinggalkan oleh seorang ibu itu bagaikan rembulan di malam hari. Kenapa bisa rembulan, Pik? Karena malam itu tanpa rembulan itu dunia akan hampa dan gelap. Lampu ini di seluruh dunia lampu. Iya. Dikumpulin jadi satu. Tidak ada apa-apanya bagaikan rembulan. Iya benar-benar tanpa rembulan. Karena alhamdulillahnya rembulan gua ini masih disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Amin. Iya. Ya dan mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Oke, buat teman-teman netizen kita cukupin aja kali kongko kita siang hari ini ya. Ingat ya, yang baiknya ambil, yang buruknya buang aja karena ini pengalaman kita masing-masing dan juga ini pendapat kita. Ini pendapat kita masing-masing karena bebas lah berpendapat ya. Di negara Konoha ini kita bebas berpendapat karena negara kita negara demokrasi. Hargain dan jangan lu hujat. Oke netizen, cukup itu aja ya. Buat lu pesen yang mau pada podcast di sini, kongko di sini silakan. Nggak ada paksaan atau apapun, datang langsung ke sini, chat WA-nya Bang Angga atau chat Facebook, IG boleh juga atau mau Facebook segala macam IG lah boleh lah. DM IG Bang Angga ya, dan juga jangan lupa subscribe, like and share video kita semua. Yang mau endorse, jangan lupa. Iya, yang mau endorse silakan. Iya, subscribe kita lagi naik terus, alhamdulillah. Ya, apa ada yang jualan biji ketapang? Ada yang jual betapo. Yang mau endorse silakan. DM. Oke, cukup itu aja dan buat netizen semuanya biar sehat. Ingat ya, yang lu mau kongko di sini silakan. Nggak ada paksaan, lu bisa game sosial media gua segala macam. Di channel Febri Anggara 25 ini menyediakan produk-produk mantan. Produk-produk mantan yang apa bahasanya barang bekas dah. Mantan barang bekas. Cukup itu aja. Terima kasih Rian udah datang ke rumah gua kongko. Opik makasih juga. Terima kasih buat semuanya. Bila ada kata-kata yang salah jangan masukin dalam hati. Biar ada waktu yang bakal datang kita bakalan ketemu lagi di hari esok atau hari nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.